Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 5 akan menjelaskan materi terkait menyusun hipotesis penelitian, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. Nah, eh, pendahuluannya, hipotesis, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu itu ketiganya saling berkaitan sebagai fondasi penelitian ilmiah. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara yang lahir dari masalah penelitian dan perlu diuji dengan data dan teori. Lalu, kerangka pemikiran ini sebagai pemberi alur logis yang menghubungkan teori dengan variabel penelitian. Sedangkan penelitian terdahulu menjadi landasan historis sekaligus penunjuk celah penelitian. Nah, ketiganya itu saling melengkapi, yang artinya penelitian terdahulu ini menunjukkan gap atau jarak, lalu kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antar variabel, dan hipotesis merumuskannya dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Nah, selanjutnya ini ada hipotesis penelitian. Pengertiannya itu menurut Wahab, kata hipotesis berasal dari kata hupo dan tesis. Kata hupo ini berarti sementara atau lemah keberadaannya. Sementara tesis berarti penyataan atau suatu teori. Nah, hipotesis pada dasarnya ini eh, merupakan pernyataan atau asumsi yang mungkin saja benar dan sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pemecahan masalah, atau penelitian lanjutan. Nah, hipotesis ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama hipotesis nol, yang artinya suatu hipotesis yang menyatakan jika tidak adanya perbedaan sama sekali pada suatu kejadian atau peristiwa dengan dua kelompok atau dengan eh, kelompok yang lain. Lalu yang kedua, hipotesis alternatif. Nah, hipotesis ini menyatakan terdapatnya perbedaan pada suatu kejadian atau peristiwa dengan dua kelompok ataupun terdapatnya hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Lalu selanjutnya ada eh, kriteria hipotesis. Menurut ahli metodologi penelitian yaitu Sugiono, hipotesis yang baik harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Di antaranya yang pertama, dinyatakan secara jelas dan spesifik. Yang kedua, dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, berdasarkan teori atau penelitian terdahulu. Yang keempat, relevan dengan masalah penelitian. Dan yang kelima, mengandung hubungan antar variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya adalah eh, tentang kerangka pemikiran. Pengertian kerangka pemikiran merupakan dasar untuk melakukan sesuatu penelitian. Dokumen ini mencakup serangkaian prosedur dan langkah-langkah yang terstruktur untuk memandu penelitian dari awal hingga akhir penelitian. Kerangka ini mungkin memungkinkan penelitian untuk mempertahankan tujuan dan fokus penelitian mereka, serta memastikan bahwa setiap tahap dilakukan secara logis dan terstruktur. Selanjutnya adalah fungsi kerangka pemikiran. Eh, Fungsi kerangka pemikiran terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah memberi arah dan fokus penelitian. Kerangka pemikiran membantu peneliti untuk tetap fokus pada masalah inti penelitian. Tanpa kerangka yang jelas, penelitian berisiko melebar ke arah yang tidak relevan.
Sebagai contoh, dalam penelitian manajemen, kerangka pemikiran menjelaskan bagaimana budaya organisasi berhubungan dengan kinerja karyawan, sehingga peneliti tidak mengumpul data yang tidak terkait dengan dua aspek tersebut. Yang kedua adalah menentukan variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka pemikiran berfungsi mengidentifikasi variabel. Yang pertama adalah variabel bebas atau disebut dengan independen. Yang kedua adalah variabel terikat atau disebut dependen. Dan yang ketiga adalah variabel moderator, kontrol atau intervening. Yang ketiga adalah menghubungkan teori dengan data empiris. Kerangka pemikiran menjembatani teori dengan realitas lapangan. Artinya, peneliti tidak hanya menulis teori secara deskriptif, tetapi menghubungkannya dengan data yang dikumpulkan. Sebagai contoh, teori komunikasi yang menyebutkan bahwa strategi PR yang baik meningkatkan citra perusahaan. Kerangka pemikiran menjelaskan mekanisme hubungan tersebut, lalu diuji dengan data dari perusahaan tertentu. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah memberikan pedoman analisis dan interpretasi. Saat data telah terkumpul, kerangka pemikiran berfungsi sebagai peta untuk menganalisis hasil penelitian. Dengan adanya kerangka, peneliti bisa melihat apakah data mendukung teori atau justru menghasilkan temuan baru. Selanjutnya adalah komponen utama kerangka pemikiran. Dalam penelitian, terdapat beberapa komponen utama yang sangat penting dan saling berkaitan, seperti rumusan masalah yang menjelaskan apa yang sedang diteliti, tujuan masalah yang menentukan arah yang ingin dicapai, analisis teoretis yang menjadi dasar penelitian, dan hipotesis yang merupakan hipotesis sementara yang akan diuji. Lebih lanjut, kerangka kerja penelitian juga mencakup variabel-variabel yang menjadi objek penelitian, metode yang menjelaskan bagaimana data akan dikumpulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu. Apa sih penelitian terdahulu itu? Jadi, penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan penelitian baru karena dapat dijadikan sebagai titik tolak atau referensi awal untuk mengembangkan ide dan memperdalam topik yang sedang diteliti. Jadi, pada dasarnya, penelitian terdahulu itu merujuk pada studi atau riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dengan topik atau fokus yang serupa. Keberadaannya berfungsi untuk memberikan gambaran umum terkait ruang lingkup penelitian, pendekatan metodologis yang digunakan, serta hasil-hasil yang telah dicapai pada kajian-kajian sebelumnya. Jadi itu pengertian dari penelitian terdahulu. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun penelitian terdahulu. Next. Yang pertama itu ada melakukan penelusuran referensi. Jadi langkah pertama dalam menyusun kajian terdahulu adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan referensi ilmiah yang relevan. Referensi ini juga bisa berupa jurnal akademik, proceeding konferensi, laporan penelitian, tesis, dan disertai atau buku ilmiah yang berkaitan erat dengan topik yang sedang diteliti saat ini. Yang kedua itu ada menganalisis abstrak dan relevansi penelitian. Jadi setelah kalian mengumpulkan sejumlah artikel, langkah berikutnya adalah membaca abstrak dari masing-masing sumber. Abstrak yang memberikan gambaran ringkas mengenai latar belakang masalah, metode yang digunakan, temuan utama, dan kesimpulan dari penelitian. Yang ketiga itu ada menyusun ringkasan kajian terdahulu. Langkah selanjutnya itu adalah menuliskan hasil penelaahan dalam bentuk narasi deskriptif atau tabel perbandingan. Peneliti dapat menyusun informasi terkait nama penulis, tahun terbit, tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil utamanya. Selanjutnya yang keempat itu ada melakukan analisis perbandingan.
Ini adalah langkah terakhir untuk membandingkan hasil studi terdahulu dengan penelitian yang sedang dikembangkan. Analisis yang ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana sih topik, variabel, metode, atau ruang lingkup yang diteliti eh, yang memiliki kesamaan atau perbedaan. Jadi dengan melakukan perbandingan ini, peneliti dapat menegaskan orisinalitas atau originality dan kontribusi ilmiah dari penelitiannya. Mungkin itu saja penjelasan dari langkah-langkah untuk menyusun penelitian terdahulu dan kesimpulannya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Kesimpulannya yang kami bahas terkait hipotesis, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu ini yaitu dapat disimpulkan bahwa ketiganya itu merupakan tiga elemen penting yang saling berkaitan dalam penyusunan sebuah penelitian ilmiah. Hipotesis berfungsi sebagai dugaan sementara yang diajukan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang kebenarannya ini masih perlu dibuktikan melalui data empiris. Lalu kerangka pemikiran menjadi peta logis yang menghubungkan teori, variabel, serta hasil penelitian terdahulu, sehingga penelitian memiliki arah yang jelas dan tidak keluar dari konteks masalah yang dikaji. Sementara itu, penelitian terdahulu hadir sebagai landasan historis sekaligus pijakan konseptual, karena melalui telaah literatur, peneliti dapat menemukan perkembangan kajian sebelumnya, eh, menilai kelebihan serta keterbatasannya, dan pada akhirnya merumuskan eh, celah penelitian yang akan diisi. Nah, ketiganya ini tidak dapat dipisahkan karena eh, saling melengkapi gitu. Tanpa keterpaduan ketiga unsur tersebut, penelitian akan kehilangan arah sehingga eh, kurang memiliki kebaruan dan tidak mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, dalam setiap penelitian, khususnya di bidang pendidikan agama Islam ini, peneliti dituntut untuk membangun hubungan yang kuat antara hipotesis, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu, agar penelitian yang dihasilkan memiliki validitas, relevansi, dan manfaat yang baik secara akademis maupun praktis. Segitu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan terkait hipotesis, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu. Selebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.